Baginda Raja yang berbahagia. Hamba pernah mendengar kisah tentang seorang saudagar yang memiliki banyak harta dan banyak kawan di sebuah negeri. Pada suatu hari, ia menaiki tunggangannya, berangkat menuju negeri-negeri lain. Dalam perjalanan, saudagar itu berhenti untuk beristirahat. Setelah melepaskan pelana dari tunggangannya, ia duduk di bawah sebuah pohon. Ia mengambil remukan roti dari kantong pelana dan memakannya dengan kurma. Selesai memakan kurma, ia melemparkan bijinya. Tiba-tiba, muncullah jin ifrit yang tinggi besar. Di tangannya, terhunus sebilah pedang. Jin itu mendekati saudagar. "Hai manusia, bangunlah, hardik jin ifrit. Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku." "Bagaimana mungkin aku telah membunuh anakmu?" tanya saudagar. "Ketika engkau memakan kurma dan melemparkan bijinya, biji kurma itu mengenai dada anakku hingga ia mati seketika." "Wahai ifrit, sesungguhnya aku sedang menanggung utang dan aku memiliki banyak uang untuk membayarnya. Aku juga memiliki beberapa anak dan seorang istri yang sangat kucintai. Aku juga memiliki beberapa pembantu, maka biarkan aku pergi ke rumahku. Aku akan menuntaskan hak-hak mereka, kemudian akan kembali menemuimu. Aku berjanji akan kembali padamu. Setelah itu, terserah apa yang diinginkan kamu lakukan saya. Hanya kepada Allah lah aku berserah diri," pinta saudagar. Jin ifrit lalu menerima perjanjian dengan saudagar itu dan membebaskannya. Maka, saudagar itu kembali ke negerinya dan menuntaskan segala keperluan dan memberikan segala sesuatu yang menjadi hak orang lain. Ia juga memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya mengenai apa yang menimpanya. Mereka pun menangis, demikian pula seluruh pelayannya. Kepada mereka semua, ia berwasiat bahwa ia akan melakukannya tinggal bersama mereka hingga akhir tahun. Kemudian, ketika sudah tiba waktu yang dijanjikan, saudagar itu menyiapkan kain kafan dan membawanya dengan cara menjepitnya di ketiak. Ia berpamitan kepada istrinya, seluruh keluarga, dan para tetangganya. Ia tetap berangkat meninggalkan mereka, meskipun diiringi oleh ratapan dan tangisan yang menyayat hati. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, ia tiba di sebuah kebun. Ia pun beristirahat dan menunggu kedatangan jin ifrit. Hari itu adalah awal tahun baru. Pada saat ia duduk sambil menangis meratapi nasib yang akan menimpanya, tiba-tiba ada orang tua yang sedang menuju ke arahnya. Orang tua itu memimpin seekor kijang. Ia memberi salam kepada saudagar dan dibalas dengan ramah. "Apa yang menyebabkan kamu duduk di tempat ini? Padahal ini adalah tempat jin," tanya orang tua itu. Sang saudagar kemudian menceritakan peristiwa tersebut yang dialaminya dengan jin ifrit. Berikut sebab-sebab yang menjadikan ia duduk di tempat tersebut. Orang tua pemilik kijang itu merasa takjub. "Demi Allah, sungguh perjanjianmu itu sangat agung dan ceritamu sangat aneh," ucap orang tua itu. "Seandainya peristiwa yang engkau alami ini ditulis di lempengan batu, tentu akan menjadi teladan berharga bagi orang yang dapat mengambil pelajaran." Kemudian, orang tua itu duduk di samping saudagar. "Demi Allah," kembali orang tua itu bersumpah, "aku tidak akan beranjak dari sisimu sebelum menyaksikan apa yang akan terjadi denganmu dan jin ifrit itu." Demikianlah, orang tua itu duduk di samping saudagar. Keduanya berbincang-bincang sambil menunggu. Jin ifrit sang saudagar sempat pingsan. Dan ketika siuman ia semakin takut, hatinya gundah tak terkira. Sementara itu, orang tua pemilik kijang tetap berada di sekitarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak seorang tua yang sedang menuju ke arah mereka. Orang tua ini membawa 2 ekor anjing berwarna hitam. Setelah memberi salam kepada saudagar dan si pemilik kijang, ia bertanya mengapa mereka duduk di tempat itu. Padahal itu adalah tempat jin. Keduanya lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Belum lama si pemilik anjing duduk bersama mereka. Tampak seorang tua sedang menuju ke arah mereka. Orang ini membawa hewan begal berwarna hitam. Ia memberi salam kepada mereka dan menanyakan mengapa mereka duduk di tempat itu. Saudagar dan teman-temannya menceritakan peristiwa yang mereka awali dari awal hingga akhir. Tidak lama kemudian, terlihat debu mengepul dan angin topan yang datang dari arah tengah padang pasir. Ketika kepulan debu itu mereda,
Tiba-tiba muncullah jin ifrit dengan pedang terhunus di tangannya. Mata memandang penuh kebencian. Jin ifrit mendatangi mereka dan menarik sang saudagar. "Berdirilah," bentak jin ifrit kepada sang saudagar. "Aku akan menuntutmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku, buah hatiku." Sang saudagar menarik napas kuat-kuat dan menangis. Orang ketiga itu juga menangis meraung-raung sejadi-jadinya. Beberapa saat kemudian, orang tua pemilik kijang telah sadar dan mampu menahan diri. Ia mendekati jin dan mencium tangannya. "Wahai jin yang menguasai kerajaan jin, apabila aku menceritakan kisahku dengan kijang ini, dan menurut anggapanmu kisahku ini sangat aneh, apakah engkau mau memberikan sepertiga darah saudagar ini padaku?" Tanya orang tua pemilik anjing. "Baiklah, orang tua, ceritakanlah kisahmu. Dan jika menurut anggapanku kisahmu itu sangat aneh, maka aku mau memberikan sepertiga darah saudagar ini padamu." Maka, si pemilik kijang pun bercerita. "Ketahuilah, wahai jin ifrit, sesungguhnya, kijang ini adalah anak perempuan pamanku, masih termasuk darah dagingku. Aku mengawininya saat ia masih kecil. Aku tinggal bersamanya dan menganggapnya bagaikan anakku sendiri. Lalu, aku mengambil seorang selir, dan dari selir ini, aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Kedua biji matanya sangat hitam, tajam, dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah, bentuk tubuhnya sempurna. Anak itu tumbuh besar dari hari ke hari hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Lalu, aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara, putri pamanku, yakni si kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak kecilnya. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu serta menyihir ibunya, yakni selirku, menjadi seekor sapi. Sepupuku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan, serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. "Selirmu telah mati dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya," jawabnya. Maka, aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari, air mataku tumpah. Sehingga, tatkala tiba hari raya kurban, aku mengutus pelayanku untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Ia pun datang dengan seekor sapi betina yang gemuk yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku yang telah disihir oleh kijang ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka, sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, ia tidak mendapatkan lemak dan daging. Hanya mendapatkan kulit dan tulang. Aku merasa menyesalkan penyembelihannya. Namun, penyesalanku tiada berguna. Aku memberikannya kepada penggembala. "Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk," tanyaku pada penggembala. Penggembala membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika anak lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan bergulung-gulung di hadapanku sembari menangis, meraung-raung. Aku merasa kasihan kepadanya. "Bawakan aku sapi yang lain, dan biarkanlah anak lembu ini," kataku pada penggembala. Tidak terasa, Ratu Syahrazad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang. La pun berhenti bercerita. "Alangkah indahnya cerita kakak," kata Dunyazad. "Ini belum apa-apa dibandingkan cerita selanjutnya. Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang. Jika aku masih hidup dan dibiarkan saja oleh Baginda Raja," ucap Ratu Syahrazad, "aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya," batin sang raja. Kemudian, ketiganya melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Syahryar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaannya. Sang wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Syahryar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya.
Hal itu berlangsung hingga di penghujung siang hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Syahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Kemudian, balerung kerajaan ditutup dan Raja Syahryar kembali ke istana.